Selamat sore buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera buat kita. Pada saat ini saya kembali ingin mengulas buah kelapa yang saya tanam ya. Pada saat ini saya ingin menunjukkan kelapa yang benar-benar bagus untuk dipasarkan. Seperti ini ya, tidak terlalu kering. Peralatan apa yang biasa dipergunakan sahabat tani di daerah saya ini ketika mengelola dan memanen buah kelapa ini ya, saya mau tunjukkan buat kita supaya bisa menjadi bahan masukan buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Karena saya meyakini bahwa di tempat lain peralatan yang saya gunakan, peralatan sederhana ya, seperti pencungkil, pengait, solaknya, saya belum pernah mengulasnya buat kita. Itulah peralatan-peralatan yang biasa dipergunakan sahabat tani di daerah saya. Bagaimana bentuknya, bagaimana cara memakainya, coba kita simak video berikut ini. Oke, sahabat tani, inilah yang dinamakan mata baji ya. Kalau di tempat saya namanya ada juga yang menyebutnya solak ya, solak, alat pengupas untuk mengupas kelapa. Seperti yang saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya ya, sahabat tani. Sedangkan ini adalah alat yang didesain yang agak bengkok. Ini alat pencungkil. Jadi ketika dia mengeluarkan daging kelapanya, ini digunakan untuk mengeluarkan daging kelapanya ya. Saya akan menunjukkan buat kita ya sahabat tani bagaimana cara penggunaan alat ini dan parang ya, parang untuk membelah. Inilah peralatan sederhana yang sering digunakan ya sahabat tani. Jangan lupa ini pengait ya, pengait seperti sabit ya, untuk mengait buah yang sudah tinggi. Ini memang harus tajam, karena kalau tidak tajam dia tidak bisa memutus manggar buah kelapanya ya sahabat tani. Seperti inilah peralatan-peralatan yang biasa dipergunakan oleh sahabat tani di daerah saya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan masukan baru buat kita semua, bahwa ketika kita memiliki kebun, inilah peralatan yang harus dimiliki petani kelapa. Oke sahabat tani, mudah-mudahan video ini dapat memberikan masukan baru buat kita sahabat tani dimanapun berada. Bagaimana penggunaannya saya akan tunjukkan ya. Kebetulan di depan saya ini ada kelapa yang sudah saya belah ya. Ini biasanya kalau untuk pabrikan kelapa-kelapa seperti ini biasanya dicungkil dulu ya sahabat tani, supaya dia keluar dari batoknya. Setelah dibelah baru dikeluarkan isinya. Seperti itu sahabat tani. Oke, saya akan menunjukkan kepada kita. Pertama sekali saya pasang solak ya sahabat tani. Saya pasang, saya kupas dulu kelapanya ya. Seperti ini cara penggunaan baji ini ya. Dicucuk di sini, agak di atas seperti ini, agak di kepalanya, baru kita putar ya, pelan-pelan aja supaya tidak berbahaya. Sebenarnya ini tidak berbahaya kalau kita hati-hati ya, tak usah buru-buru. Seperti ini sahabat tani. Setelah itu, ini kelapanya memang jenis kelapa kecil ya, tak masalah. Saya hanya sekedar contoh aja. Ini setelah dikupas seperti ini pakai peralatan ini, saya belah pakai parang ya sahabat tani. Seperti ini. Ini kecil tapi tebal ya, isinya sangat tebal, bisa diperhatikan sahabat tani. Nah, ini kelapanya sudah tua. Seperti itu. Ini saya akan keluarkan isinya. Bagaimana cara mengeluarkan isinya? Bisa saja pakai pisau, tapi kalau pisau kan agak susah ya. Ada juga yang diketok, dikupas, tempurungnya sampai hancur. Tapi saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika saya keluarkan dengan peralatan yang biasa saya gunakan, tempurungnya dia akan utuh ya, akan utuh, tidak hancur. Seperti itu sahabat tani. Oke sahabat tani, inilah peralatan yang kami pergunakan biasa sahabat tani di daerah saya untuk mengeluarkan isi kelapa ini ya, sebelum dipergunakan. Seperti itu sahabat tani. Kalau kelapanya banyak, kan bisa dijual kayak seperti kopra lah ya, kopra. Dagingnya ini dikeringkan, setelah dicungkil, dikeringkan. Ada juga sebagian masyarakat di daerah saya yang melakukan hal seperti itu. Oke.
Beginilah cara penggunaannya sahabat tani. Di sayat seperti ini. Ada juga yang sudah ahli ya. Itu dia bisa keluarkan isinya seperti ini. Karena ini bengkok ya. Memang didesain dia khusus untuk mengeluarkan isi dari daging kelapa ini. Seperti ini sahabat tani. Memang dia kalau mentah seperti ini ya. Kalau tidak dijemur dulu setelah dibelah. Dia agak susah untuk mengeluarkan isinya ini ya. Mencongkel isinya ini bisa pecah-pecah dia punya daging ya, seperti ini. Jadi sebaiknya ini kelapanya setelah dibelah harus dijemur dulu sahabat tani. Bisa aja dicungkil seperti ini ya. Bisa dilakukan pencungkilan, keluar isinya ya, seperti ini. Tapi dia agak hancur ya, dibandingkan dengan yang sudah ada sekitar 1 hari dibelah ini. Saya mau contohkan, agak sedikit lebih gampang daripada yang masih baru dibelah ya, nampak seperti ini ya sahabat tani. Dia bisa utuh. Kalau orang-orang yang sudah biasa mengerjakannya, dia tidak hancur lagi dia. Oke sahabat tani, seperti ini ya. Seperti ini cara mengeluarkan isi kelapa ini ya setelah. Tapi ini masih kurang kering ya, masih kurang kering. Jadi masih agak susah. Semakin dia kering setelah dilakukan dibelah, makin dia kering, makin gampang untuk mengeluarkan batoknya ya, tempurungnya ini. Pakai peralatan seperti ini ya, alat cungkil seperti ini sahabat tani. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi baru buat kita bahwa peralatan yang dipakai sahabat tani di daerah saya pakai alat pencungkil seperti ini khusus. Oke, demikian. Seperti ini sahabat tani ya. Setelah seperti ini baru dijemur. Setelah keluar isinya baru dilakukan penjemuran. Agak-agak sampai kering, baru kita simpan, bisa di stok ya. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan tentang peralatan-peralatan yang kami pergunakan ya, sahabat tani di daerah kami. Cungkilan ini sangat berfungsi sama alat pengopak kelapa ini ya. Inilah yang sangat vital ketika kita memiliki kebun kelapa. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan informasi baru, semangat baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua. Sekian.